Ayah. Selamat pagi teman-teman semua. Sekarang ini jam 6.18. Ini posisi kita masih di kota Yogyakarta. Tepatnya saya nginap di Kamala House daerah Godean ya. Dan pagi ini setelah kita udah istirahat, badan udah segar lagi, siap untuk kita melanjutkan perjalanan. Untuk review penginapannya teman-teman, seperti biasa karena saya nginepnya di kapsul ya. Nanti reviewnya sambil jalan aja biar nggak mengganggu traveler lain yang masih istirahat. Untuk ultop udah siap teman-teman ya. Untuk tasnya udah diikat, mapnya udah dipasang ya kan, tas juga udah gantung depan, helm tinggal kita pakai, langsung kita jalan. Sarungan dulu. Jalan. Ntar putar dulu nih. Let's go. Iya. Terima kasih Kamala House. Kita udah boleh istirahat satu malam. Penginapannya recommended sekali teman-teman ya. Untuk pelayanan, terus untuk fasilitas, harganya, aduh semuanya mantap jaya lah. Ntar nanti kita review pas sambil jalan ya. Ini kita terbalik ya, ke arah kanan kayaknya, mengarah keluar Jogja. Iya benar terbalik. Ini untuk mapnya nggak gerak soalnya. Oke. Seperti inilah teman-teman suasana pagi hari di kota Yogyakarta daerah Godean ini. Ya. Bisa dilihat hari ini jam 6:30 pagi. Udah ada sarapan tuh. Tapi tadi pagi kita udah sarapan juga sih. Saya karena memang mau berangkatnya lebih pagi teman-teman, dari malam saya, karena kan depannya penginapan itu Mirota teman-teman, apa mana ya, pokoknya kampus Mirota gitulah ya. Supermarket belanja kayak Hari-Hari, kayak Superindo gitu. Nah saya masuk situ beli roti sama beli ini mie sedap cup itu kan. Jadi pagi-pagi biar cepat kita seduh, makan langsung jalan. Nanti di jalan kalau udah jam 9, jam 10 kan makan udah banyak tuh. Nah, baru kita makan lagi. Lumayan udah keisi dikit ya dengan pop mie ganjel sampai ya jam-jam 10 lah bisa ya. Baru kita nanti mungkin makan di sekitaran, rasanya Gombong mungkin ya, Gombong atau mungkin maju-maju dikit lah dari Gombong. Nah itu kita makan lah di daerah situ. Dari Jalan Godean teman-teman, kita udah masuk sekarang di Ring Road Barat Yogyakarta ya. Nah nanti di depan baru kita kanan langsung mengarah ke bandara ya, YIA di Kulon Progo, dan terus ke arah Kebumen. Untuk pagi ini setelah kita udah bermalam di Jogja teman-teman, lumayan kita recharge energi untuk melanjutkan perjalanan lagi kembali ke home base kita di Jakarta ya. Dan untuk hari ini kita langsung tembak aja sampai ke Jakarta teman-teman, dengan jarak kurang lebih sekitar 560 kilo ya. Untuk hari ini wow sekali teman-teman. Sebenarnya masih mau nginap-nginap lagi, cuman karena ada keperluan di Jakarta teman-teman, jadi hari ini kita langsung tembak aja sampai di Jakarta. Total jaraknya segitu teman-teman, dengan jalur yang kita ambil itu via jadi kali ini kita agak hibrid ya. Hibrid, ada jalur selatan sedikit, terus kemudian kita ke Pantura lagi. Nah dari sini kita menuju sampai ke Aji Barang ya. Kemudian nanti dari Aji Barang kita belok ke Pantura itu lewat Bumi Ayu ya, terus masuk Kabupaten Brebes, kemudian ke arah Cirebon, dan dari Cirebon kita langsung ikut Pantura, Indramayu ya, Pamanukan sampai ke Jakarta. Total jaraknya segitu teman-teman, 560 kilo kurang lebih ya. Dan untuk estimasi waktunya mungkin sekitar berapa ya teman-teman, 10-11 jam mungkin segitu ya. Saya belum tahu juga teman-teman bisa berapa lama. Kita coba nih dari Jogja sampai Jakarta 560 kilo itu bisa kita tempuh dalam waktu berapa jam, dan konsumsi BBM juga berapa. Posisi penuh ya, jadi nanti kita isi untuk hari ini mungkin
1 atau 2 kali lah ya untuk sampai ke home base kita di Jakarta. So sama-sama aja teman-teman join ya, kita bareng-bareng ini gaspol dari Jogja sampai ke Jakarta 560 kilo, let's go, merah lagi. Dari Jogja teman-teman, kota Madya ya, ini sekarang kita udah masuk di daerah Kulon Progo, Kabupaten Kulon Progo nih teman-teman. Untuk di Jogja sendiri teman-teman, suhu udaranya ini boleh saya bilang cukup dingin juga ya, mirip-mirip kayak di Malang kemarin. Jadi tadi pagi pas beres-beres, saya kan keluar kamar tuh, taruh-taruh barang dulu di luar ya kan, kita keluarin dulu karena kalau beres-beres dalam kamar kan berisik, ganggu nanti ya kan, ada bunyi-bunyi, orang yang lagi tidur malah nanti kebangun gitu. Jadi saya keluarin dulu, taruh di ruangan bersama, ada kayak komunal area gitu teman-teman, baru habis itu saya bawa ke luar. Nah pas keluar hotel, kok lebih dingin di luar daripada di dalam. Padahal di dalam tuh posisi AC lagi nyala, dan AC-nya tuh di ruang tamu itu kalau nggak salah setelnya 24 gitu. Pas keluar malah lebih dingin. Jadi memang suhu udara di Pulau Jawa ini pas pertengahan tahun ini lagi dingin-dinginnya ya teman-teman, baik di Jogja, di Malang juga sama gitu. Dengan istilah kalau di Malang tuh sebutannya bediding ya. Kemarin dibilang sama bapak yang jaga penginapan. Oh iya, sekalian kita review juga untuk penginapan kita teman-teman. Jadi saya nginep di Kamala House itu di kamar kapsul ya, sharing sekamar isinya berempat. Dan untuk fasilitasnya seperti biasa, kasurnya bunk bed saya dapat di kasur yang atas teman-teman. Ya ada selimut, bantal, terus kemudian di dalam kamarnya dalam kapsulnya itu ada gantungan handuk ya. Terus kemudian gantungan baju juga, dan ada cermin juga kayak meja gitu ya buat rias, mungkin buat mbak-mbaknya bisa di situ ataupun di wastafel juga bisa, tapi kalau pengen di dalam kamar juga bisa. Selain itu fasilitas lainnya, nah ini fasilitas yang saya suka nih teman-teman, ada komunal areanya, dan komunal areanya itu mirip seperti co-working space ya. Jadi kalau kita mau work from Jogja, nah bisa tuh. Yang saya saranin ya, recommended dari saya di situ, di Kamala House itu memang mantap sekali ya, colokannya banyak, mejanya persis kayak workstation gitu ya, jadi kita bisa duduk barengan rame gitu. Terus di sampingnya juga udah disediakan kopi teh free ya, bebas refill berapa banyak pun yang teman-teman mau. Untuk kamar mandinya, wah mantap sekali, dia punya water pressure-nya enak ya. Kadang-kadang kan ada di beberapa penginapan itu dia punya airnya tuh pelan ya. Jadi kita mandinya tuh kurang rasanya kurang gitu. Karena airnya kecil ya kan. Nah, kalau yang di sini sih dia punya water pressure-nya bagus, air panasnya mantap. Terus buat yang butuh-butuh hair dryer, apalagi yang rambut panjang kayak saya, nah di situ udah ada. Jadi keramas langsung bisa keringin di situ, tinggal minta aja sama yang jaga di penginapan itu. Ya kurang lebih seperti itu teman-teman untuk review penginapan kita di Kamala House Godean. Recommended dari saya buat teman-teman yang main ke Jogja, barangkali ada mau cari penginapan, nah bisa jadikan Kamala House ini salah satu opsi pilihan untuk nginap di Jogja. Kekurangannya satu teman-teman, cuma satu aja, jaraknya agak jauh dari pusat kota atau pusat wisata gitu ya. Tapi kalau teman-teman bawa kendaraan, nah ini Kamala House nih recommended sekali karena dia punya kebersihannya detail ya. Di Jogja itu saya nginep di Kamala House ini mungkin udah 3 kali atau 4 kali teman-teman. Memang langganan saya kalau ke Jogja, bagus sekali pelayanannya dan konsisten ya, selalu sama. Kalau di penginapan lain ada beberapa yang kadang-kadang kita datang pas lagi bagus-bagus, pas lagi kurang-kurang ya, namanya orang kan ganti-ganti ya. Tapi kalau di Kamala House ini dia konsisten, terus kebersihannya selalu sama, terus pelayanannya selalu sama, dia punya bednya selalu bagus, rapi, bersih, wangi ya kan, wanginya nggak lebay, wanginya cukup nyaman di kita ya kan, nggak yang kayak benar-benar nyengat banget ya kan, jadi nyaman lah buat kita istirahat. Untuk satu bed kapsul di Kamala House saya dapat di harga 108 atau 110 ya kalau nggak salah per malam ya, dan saya pesannya via Traveloka ya, jadi pesan datang tinggal sebutin nama langsung
masuk gitu. Saya nggak tahu untuk harga offline-nya berapa teman-teman, tapi biasanya yang offline itu sedikit lebih mahal ya. Biasanya kalau on the spot itu lebih mahal. Kalau pesan via aplikasi kadang-kadang kan kalau di hari-hari tertentu suka ada diskon-diskon aplikasi tuh, deals-dealsnya. Nah, pakailah kita itu ya biar bisa dapat harga lebih murah. Iya dong, sebagai customer pasti kita mau mencari harga yang lebih murah. Untuk pagi ini teman-teman kita keluar kota Jogja untuk view-nya asik banget ya. Jam 6.52 lalu lintas lancar ya kan, langit biru lengkap dengan pemandangan sawah. Aduh, pokoknya luar biasa dah. Semoga untuk hari ini cuacanya bisa tetap seperti ini ya teman-teman. Sama sekali nggak ada awan. Seneng banget kalau dapat riding langit biru gini ya. Sejak lepas dari Jakarta kita berangkat kurang lebih hari Minggu ya, hari Minggu. Nah hari ini hari Jumat, jadi Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 6 hari ya. Ini kita masuk ke hari ke-6 sejak kita berangkat dari Jakarta, dan langitnya selalu kayak gini. Happy banget teman-teman. Jarang-jarang ya kita lihat langit biru kalau di Jakarta itu. Selalu abu-abu ya, polusi ya kan. Tapi kalau begitu kita keluar dari Jakarta dikit aja langsung langit biru nih. Apalagi kalau di daerah-daerah Malang, Jogja kayak gini, widih. Setiap hari lihat langit biru, happy banget. Apalagi ada sawah-sawah ya kan sambil melintas, segar rasanya. Untuk map kita ini sementara saya tembak ke checkpoint kita pertama di daerah Gombong teman-teman. Nah dari sini 90 kilo lagi atau sekitar 2 jam ya. Target saya kalau bisa ya teman-teman, kalau lancar dan kita di jalan juga untuk konsentrasi tetap terjaga ya, kalau bisa kita nyampe di Cirebon itu sebelum jam 3 sore ya. Jadi kalau udah nyampe Cirebon sebelum jam 3, nah kita bisa nyampe Jakarta itu sebelum jam 10 malam lah ya. Target saya seperti itu teman-teman. Jadi kurang lebih sekitar kalau kita berangkat jam 6 nyampe Jakarta jam 10 malam, berarti sekitar 16 jam ya di perjalanan. Nah nanti kita lihat apakah bisa nyampe Jakarta sebelum jam 10 ya ataukah lebih. Ya karena biasanya kita kan di jalan juga santai, banyak berhenti juga, makan dulu ya kan, lihat-lihat apa dulu. Mungkin speednya juga jadi lebih pelan karena kan namanya badan manusia nggak bisa selalu konsisten di kecepatan yang sama ya. Mungkin kita agak ngantuk atau apa, jadi mungkin speednya harus kita pelanin, jadinya agak lebih lambat gitu. Ya mudah-mudahan bisa tetap konsisten biar kita bisa cepat nyampe di Jakarta dan istirahat teman-teman, karena besok ini ada kegiatan, jadi harus istirahatnya pol-polan ini. Kita lihat aja apakah bisa dengan jarak kurang lebih 560 kilo ditempuh dalam waktu sekitar 16 jam. Nah, akan kita buktikan ini langsung ya dari TKP lapangan Jogja menuju ke Jakarta ya. Merah lagi. Ini kita udah masuk di Kulon Progo nih teman-teman. Ini BRI Kulon Progo kan ya? Iya kayaknya sih ini udah di Kulon Progo sih. Oh iya itu benar, ada tugunya tuh, Kabupaten Kulon Progo. Oh sorry, maksud saya Wates. Nah ini kantor cabang Wates nih, BRI Wates di Kabupaten Kulon Progo. Ntar lagi masuk bandara nih di depan. Nah ini jalur kita diarahin lewat ini kan, apa namanya ini, Dendels kan yang lurusan ini. Tapi kayaknya saya mau ke arah Purworejo aja sih teman-teman, masuk kota aja deh. Kita biar jalannya jangan lurus-lurus banget gitu. Soalnya takutnya ngantuk ya, kelamaan lurus ya kan dengan kecepatan yang steady, wah jadi ngantuk, mending agak belok-belok dikit gitu. Untuk kita touring dengan jarak tempuh dalam satu hari itu lebih dari 500 kilo itu hampir udah nggak pernah lagi teman-teman ya, udah jarang sekali, kecuali lagi ada keperluan kayak hari ini baru kita agak gas panjang lagi ya. Makin kesini saya untuk jarak riding perharinya saya kurangin teman-teman, biar kita di jalan tuh lebih santai gitu ya, lebih enjoy. Bahkan saya kurangin sampai di bawah 300 kilo biasanya untuk riding sehari, biar kita lebih pelan ya kan, banyak mampir, banyak explore, mungkin mau foto-foto dulu ya kan. Nah biar memorinya lebih banyak gitu di perjalanan. Tapi ya namanya waktu teman-teman. Kalau kita ada keperluan ya udah kita gas lagi aja. Terakhir saya riding panjang di atas 500 kilo itu mungkin udah tahun lalu apa 2 tahun lalu, udah lama pokoknya teman-teman, udah nggak pernah lagi. Nah baru hari ini lagi. Apakah masih kuat, masih sanggup?
Belum tahu teman-teman. Semoga kuat ya, maksudnya untuk konsentrasi kita nggak ngantuk gitu. Di jalan kita stabil biar bisa sampai rumah dan besoknya langsung mau aktivitas gitu. Untuk si Ultop ini joknya beda jauh teman-teman sama Bisri. Bisri tuh sangat-sangat ramping. Kalau ini nih, wah enak banget lah. Full kita duduknya tuh kena semua lah pokoknya. Iya kan? Itu aja belum kita ini ya, belum dimodif biar nambah busa misalnya atau nambah latex ya kan. Ini masih standar banget nih, standar ting-ting bawaannya Yamaha aja udah cukup nyaman menurut saya. Apalagi kalau kita modif, lebih mantap lagi. Kurangnya si Ultop ini ya cuman dia punya tangki aja sih. Jadi kalau kita udah ikat barang itu mau isi bensin mesti buka jok, jadi kita mesti buka-buka tas, buka ikatan lah. Kalau misalnya dia isi di depan sih, wah mantap ini, memang sesuai kebutuhan ya. Sebenarnya ya dia memberikan pilihan, kalau mau yang isi tangki depan ada Vilano sama Frigo kan, bisa milih yang itu. Cuman harganya kan mantap yang ini, murah yang ini ya kan. Nah kalau Frigo itu kan harganya udah di atas itu ya, mungkin sekitar 24 kayaknya. Nah sorry, kita iklan dulu teman-teman. Kalau ke kiri ini ke Dendels ya. Jadi kalau kita mau Dendels sana, tapi kalau mau kota-kota Kulon Progo masuk Gombong Kebumen sini. Jadi kita ikut jalan kota-kota aja ya. Oke, balik lagi ke obrolan kita teman-teman. Jadi untuk harga Frigo ya kurang lebih segitu ya, 24 apa 22 kalau nggak salah, ada 2 tipe ya. Yang saya tahu sih sekitar 24 jutaan ya. Kalau yang Gear Ultima ini di 20 berapa ratus gitu. Tapi kalau nggak salah sekarang udah ada tipe yang terbaru lagi nih, yang dia udah keyless, nggak pakai anak kunci lagi kan. Mungkin udah lebih mahal juga, udah sekitar 22-an. Jadi tinggal teman-teman pilih aja ya. Sekarang dari pabrikan udah memberikan banyak fitur, menyesuaikan aja sama kebutuhan ya. Kalau beli jangan lihat fiturnya, tapi lihat kebutuhannya gitu. Nah nanti kebutuhan kita, si fitur itu yang menyesuaikan ke kita, bukan kita yang menyesuaikan ke fitur ya kan. Jadi walaupun fiturnya bagus, tapi kalau kita nggak butuh sampai situ ya nggak usah beli teman-teman, kan mubazir. Kalau sepi kayak gini sih bisa cepat nyampe nih kita ya di checkpoint pertama. 70 kilo lagi atau sekitar 1 jam 43 menit. Untuk kecepatan kita steady aja teman-teman di 70-80. Yang penting konsisten, kita bisa lumayan cepat nyampe. Kalau kenceng-kenceng biasanya malah kita jadinya istirahat mulu gitu, karena kan konsentrasi terus panteng ke depan gitu ya. Kalau kita kecepatan santai bisa agak lebih rileks lah ya, sebagai pengendara tuh bisa santai lihat kiri kanan, jadi nggak terlalu cepet capek gitu ya untuk konsentrasi berkendara gitu. Jadi jaga aja di sekitar 60, 70 sampai 80. Sesekali mungkin 90 ya, tapi itu pun sesekali banget ya, jarang sekali sampai ke 80 karena nggak nyaman juga sih, hari terlalu kencang itu. Pelan-pelan aja bro ya kan, namanya juga jalan-jalan. Kalau cepet-cepet nanti cepet habis. Jadi ya udah santai aja. Buat teman-teman yang udah lama nggak touring, apalagi lewat jalur Nasional 3 ini ya, lintas selatan Jawa. Nah ini saya ajak bareng-bareng nih, kita update jalur dulu di sini mengarah sampai ke Jakarta kita ya. Dan buat teman-teman yang sebelumnya belum pernah touring khususnya via sini, nah ini ya, mungkin melalui video ini teman-teman jadi ada gambaran ya kalau melintas di jalur Nasional 3 daerah selatan Jawa tuh kayak gimana. Nah nanti untuk jalur kita juga bakalan hybrid juga. Nah jadi kita bareng-bareng juga ya, untuk teman-teman yang first time belum touring lewat sini, kita sama-sama ngeliat ya. Untuk fasilitas nggak usah khawatir teman-teman, udah ready semua ya, bengkel, makanan-makanan nggak usah ragu. Indomaret sepanjang jalan berjejer. Jadi tinggal bawa duit saja ya. Apalagi kalau di Pulau Jawa teman-teman, semua fasilitas tuh banyak lah ya. Apalagi penginapan ya kan, makanan itu semua tidak perlu diragukan lagi ya. Jadi bawa perlengkapan itu jangan kebanyakan, nanti kita di jalan juga jadi repot karena terlalu banyak barang ya, over gitu. Saya nggak tahu teman-teman, ini di depan ada siluet gunung apa tapi tinggi sekali, mungkin Gunung Slamet kayaknya ya. Kita mengarah ke apa, arah kita ini kan ke arah Gunung Slamet ya, kayaknya sih iya ya, Gunung Slamet.
Wow, ini untuk cuaca lagi se-clear itu teman-teman. Jadi gunung-gunung view-view alam itu lagi mantap sekali. Jarak pandang kita jauh ya kan. Pantai-pantai, wih nih cocok kali bro. Apalagi kalau naik-naik gunung nih. Nah ini siluet gunungnya di kanan kita ini teman-teman. Nggak tahu di kamera kelihatan apa enggak. Tapi gagah sekali ya. Wow. Di sana juga ada tuh gunung juga. Wih nih. Dua gunung bro. Selama berapa kali saya lewat sini teman-teman, belum pernah saya lihat ada view gunung di sini. Biasanya ya biru putih aja. Belum pernah rasanya teman-teman. Ini kan kita udah sampai di daerah yang jual dawet-dawet ini kan. Biasanya ya udah biasa aja melintas. Ini bisa lihat view gunung kita. Oke bro, ini kita udah masuk di Purworejo. Kalau kita lurus itu masuk ke arah kota. Ini kita belok kiri via lingkar luar Purworejo aja nih. Purworejo. Ada landmarknya di situ ya. Let's go. Seperti biasa, kalau di jalanan lintas ini yang mendominasi tuh mobil-mobil barang ya. Ada juga, bentar, ini ada beda tinggi jalan ini. Berhati-hati ya. Oke, kita ambil kiri. Di depan ada SMP apa SMA itu? SMA Negeri 6 Purworejo. Sebelah kiri ada terminal Purworejo. Bagus ya. Kayaknya kali lalu saya waktu lewat di sini tuh dia lagi untuk si terminalnya ini lagi renovasi. Ini udah bagus banget. Posisi kita udah masuk di daerah tadi nomaretnya Gajah Mada ya, tapi masih di Purworejo ini. Coba Alfa Bayan. Oh, daerah Bayan ini di Purworejo ya. Waduh, Mixu nih. Siang-siang enak tuh ya. Kalau panas-panas sih seger ya. Mixu yang teh yang ada lemonnya itu. Bukan lemonade sih, tapi yang pakai teh pokoknya. Lemon tea lah. Wah, tuh mantep tuh. Sekarang jam 7.46. Dari sini menuju ke pinpoint kita sejam lagi. 52 kilo. Sejam 16 menit lah ya. Setengah 10 gitu kita udah nyampe. Jalan santai aja. BBM masuk di setengah bro. Paling nanti setelah inilah baru kita isi ya. Ini kan Kebumen. Mungkin nanti di Bumi Ayu apa lewat-lewat lagi Songgom kali ya. Brebes baru kita isi nih. Total dari sejak kita riding dari Jakarta teman-teman sampai di sini ya. Jadi kita start dari Jakarta ke Surabaya itu kurang lebih sekitar 800 sampai 900 gitu. Terus kemudian muter dari Surabaya kita ke Pasuruan, naik ke Bromo dan turun lagi ke Malang itu sekitar 160 atau 170. Jadi anggap 200 lah ya. Jadi udah sekitar 1000 lebih. Dan dari kemarin Malang sampai sini 330. Ya kan? Jadi sekitar 1400 sampai 1500 sampai di Jogja ini ya. Dan nanti kita menyelesaikan sampai Jakarta itu kan 500 kiloan lagi. Jadi sekitar 2000-an nanti ya, 2000-an 2100-an gitu total trip perjalanan kita di kali ini ya, dari Jakarta menuju ke Bromo ini. Luar biasa. Hari terakhir ini benar-benar diforsir banget nih. Jarang-jarang sebenarnya, cuman karena udah hari terakhir ya kita gas lah ya. Sampai rumah baru kita istirahat. Nah, ini kita udah masuk di Kutoarjo bro. Ini alun-alunnya. Kita langsung melintas aja buat teman-teman asli Kutoarjo. Nah, ini kita melintas dulu nih, pulang kampung ya. Mungkin udah banyak juga yang berubah ya. Pastinya dong, ya kan. Namanya usaha, pasti ada yang ruko udah ganti, disewa. Tadinya rumah kecil dibangun jadi 2 lantai, 3 lantai. Ya pasti udah banyak yang berubah lah. Apalagi kalau yang ngerantau keluar dari Kutoarjo udah lama ya kan. Pasti balik-balik lagi udah pangling lah ya kan. Makin hari makin bagus gitu. Macet sekali bro.
dari arah yang berlawanan motor juga pada lewat, jadinya kita nggak bisa ke sana nih. Nah ini Bis Mulyo nih, saya pernah naik teman-teman Bis Mulyo ini dari Purwokerto ya ke Jogja. Waktu itu saya turunnya di Kemeranjen, daerah Sumpius itu ya. Saya turun di situ buat ke rumah teman kerja dulu. Ini baru habis di beton, disiram biar adem ini. Oke, kita udah pesan teman-teman 2 ayam dada 1, paha 1 sama nasi. Karena lapar banget jadi pesannya dua-dua bagian gede. Totalan 31.500. Ini kita di Rocket Chicken ini nih, Karanganyar, Jalan Pahlawan Revolusi. Oke, kita makan. Selamat makan teman-teman semua. Akhirnya kena nasi lagi. Oh ada musik ya. Mudah-mudahan nggak kena copyright. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Lanjut lagi teman-teman, habis makan langsung segar lagi nih kita ya. Kalau nggak tadi sebenarnya udah agak-agak ngantuk juga sih. Padahal baru berangkat, masih pagi juga tapi udah agak ngantuk. Jadi udah kita mampir makan dulu. Langsung kita siap untuk melibas jalanan lintas selatan sama lintas Pantura nih langsung ya untuk hari ini. Nah sampai di titik kita makan tadi, checkpoint pertama di 130 kilo. Nah ini checkpoint kedua nanti di daerah Songgom ya. Daerah Songgom mungkin lebih sedikit, sekitar 140 kilo ya, kurang lebih sekitar 3 jam lebih sedikit ya, 3 jam lah ya. Jadi kita tiap 2 jam 3 jam berhenti. Tapi dalam 3 jam itu bukan berarti kita nggak ada berhenti juga ya, ada juga teman-teman, tapi kecil-kecil aja. Nah nanti break besarnya itu setiap 3 jam sekali gitu. Kita untuk sementara plan riding atau manajemen ridingnya seperti itu teman-teman. Jadi kita siasati untuk tiap 3 jam kita istirahat agak besar ya, biar kita di jalan tuh selalu fit, konsentrasi jangan sampai menurun, nanti ngantuk malah bahaya juga ya kan. Sampai di rumah malam nggak masalah teman-teman, agak-agak malam mungkin jam 10 apa lebih, jam 11 juga nggak apa-apa, udah pulang ke rumah ini kan. Jadi nggak usah buru-buru, sampai tinggal langsung salin istirahat deh. Ini di Gombong nih lagi banyak pengerjaan jalan nih, aspal-aspal dikeruk, dicongkel semua, ganti baru sama ini nih beton semua. Asik jalan teman-teman, nggak berasa kita udah masuk di jalan lingkar luar Sumpiuh ini ya. Kalau tadi kiri lurus itu masuk kota, nah ini kita lingkar luar aja langsung bablas biar lebih cepat ya. Untuk hari ini lalu lintasnya sebenarnya nggak terlalu padat, cuman karena banyak pengerjaan jalan ya kan, pengaspalan sama itu pembetonan itu ya, jadinya agak tertahan sedikit karena banyak kontraflow. Tapi selebihnya sih lancar jaya sih kayak gini. Ini saya tiba-tiba kena serangan ngantuk teman-teman, bener-bener. Padahal makan nasi dikit ya, apa karena bangunnya kepagian kali. Tadi bangun sekitar jam 5 gitu, masih pengen tidur rasanya, ngantuk. Kayaknya istirahat belum benar-benar pol ini ya, dari awal berangkat sampai ini udah mau pulang belum ada break riding teman-teman. Jadi setiap hari riding. Nah ini di hari terakhir ini malah mulai kena ngantuk-ngantuk, kurang semangat gitu lah ya. Apa mungkin karena mau pulang? Bisa jadi ya, karena biasalah kalau mau pulang tuh aduh masih pagi aja udah lemas. Padahal kalau mau berangkat sampai malam pun masih semangat betul rasanya. Begitulah namanya mau pulang ya. Tapi ya suka nggak suka, mau nggak mau ya harus pulang dong. Kita kan ada kewajiban lain juga, harus ada yang dikerjakan. Jadi kembali lagi ke rumah dulu, habis itu baru kita lanjut gas lagi. Sekarang ini jam 10.34 teman-teman. Ini kita udah nyampe di daerah Kemeranjen, Banyumas. Sebelah kiri ada bakmi nyemek Buseto Kemeranjen. Wah ada toko-toko onderdil juga. Oke, kita jalan. Motor bisa ya. Ini lagi pembetonan semua ini. Silau banget. Apalagi beton baru gini kan, kena sinar matahari. Putih bro, bener. Buat teman-teman yang mau aktivitas outdoor ya kan, atau touring dan kayaknya bakalan seharian gitu di luar ruangan, jangan lupa
bawa kacamata hitamnya itu penting sekali teman-teman, karena efeknya tuh jangka panjang, bukan hari ini. Memang sih paling kayak oh biasa eh, apa namanya silau gitu, tapi nanti pada saat udah berapa lama gitu ya, apa 10 tahun apa 20 tahun, nah baru efeknya tuh mulai berasa. Dia efeknya tuh lebih ke ini sih teman-teman, kalau kita kurang pakai pelindung mata atau apa namanya kacamata hitam gitu, efeknya tuh biasanya ke katarak. Nah, biasanya penumpukan katarak itu lebih cepat dibandingkan orang yang sering pakai kacamata hitam gitu. Makanya kalau teman-teman lihat ya, atau lihat statistik, orang dengan katarak itu paling banyak tuh di tempat-tempat daerah tropis ya, karena sinar matahari atau UV-nya tuh kan lebih panjang dan lebih kencang. Sementara kalau orang yang tinggal bukan di daerah tropis ya, kayak di apa iklim-iklim yang kayak di Eropa gitu kan, itu kan dia punya UV-nya kan nggak sekencang di sini dan nggak sepanjang waktu gitu. Kan ada musim-musim di mana musim salju ya kan, nah itu kan nggak sepanas begini, dan mataharinya juga ada saat dimana mataharinya tuh nggak sepanjang hari biasanya gitu. Jadi malamnya tuh lebih panjang dibandingkan siang hari. Nah itulah mengapa kita yang tinggal di daerah tropis ini perlu untuk selalu kemana-mana lah. Pokoknya bukan cuman pas jalan-jalan aja, tapi juga pas sehari-hari di rumah ke kantor gitu ya. Kalau bisa selalu bawa kacamata hitam. Kalau keluar-luar ruangan ya kan, misalnya commuting, naik motor di Jakarta berangkat kerja atau pakai KRL ya, pas lagi panas banget kacamata hitam diredikan gitu. Kalau enggak pakai apa ya, fotokromik kali ya, jadi begitu keluar dia bisa otomatis jadi hitam ya, itu juga bagus tuh. Jadi nggak perlu repot ganti-ganti kacamata ya kan. Ngomong-ngomong saya kayaknya masuk angin, ini kebanyakan angin. Minum tolak angin dulu kali ya, ntar ya pas berhenti. Oke teman-teman, kita tolak angin dulu ya. Sepertinya masuk angin ini. Di perut kayak nggak enak gitu. Kemarin saya ada makan kayaknya sambal ini deh. Sambal geprek nih, aduh. Apa jadinya kayak mual sih enggak, cuma kayak sendawa-sendawa terus gitu, begah. Nah, begah kayak nggak enak gitu. Kemarin gara-gara makan sambal itu lagi. Mungkin karena saya udah lama juga nggak makan sambal ya. Jadi begitu kena sambal lagi, wah langsung. Biasanya sih saya makan sambal itu sama ini apa? Kecap teman-teman. Cuman karena kemarin pas makan kecap nggak ada, udah beli kan, masa batal ya kan, udah begini duitnya, masa nggak jadi deh mbak, wah nggak enak banget kan. Ya udah kita langsung beli makan, enak sih sebenarnya, cuman karena nggak ada kecap kan jadinya pedes banget ya. Kemarin sih nggak berasa ya, kayak nggak enak gitu, nggak enak perut ya, lebih ke nggak enak perut sih. Kalau di yang lain sih biasa aja, cuma nggak enak perut ya. Ini kuat nggak nih sampai Jakarta langsung hari ini? Kalau nggak kuat berarti mungkin bermalam lagi di mana ya? Padahal ini sebenarnya cuaca lagi enak banget nih. Nih, teman-teman bisa lihat tuh kan. Sangat biru sekali, sama sekali nggak ada awan. Ini kita ridingnya bisa panjang sebenarnya hari ini. Cuman aduh ini perut bener-bener. Oke. Kita beres-beres baru kita jalan. Ultop bener-bener ini debunya, debu-debu Bromo, debu-debu tadi ngecor jalan. Kotor banget. Ntar sampai Jakarta aja baru cuci. Tadi pas keluar tikungan, oh ada ini di sini apa namanya? Pom bensin, langsung mampir. Gak ngantri lagi Pertalite. Hihihi. Cocok. Mbak bentar ya. Full mbak? Iya. Pertalite 45 mbak. Bisa nggak? Ya. Ya. Kasih 45.000 penuh, 4 liter setengah. Shit. Ritual lagi seperti biasa. Tali menali.
Set. Oke. Lumayan untuk pertalite-nya nggak ngantri, jadi langsung lah. Kalau ngantri baru pertama 45.000. Kalau ngisi Pertamax tuh 45 tuh berarti tambah berapa teman-teman? 4 liter. Pokoknya seliter beda 6.000 ya. Itu kan 4 liter. 4 liter aja berarti udah beda 24.000 kan. 24.000 tambah lagi setengahnya, setengah liter tadi. Tambah 3.000. Nah, berarti berapa? Beda 27.000 ya. Jadi 45 tambah 27 baru dapat Pertamax. Lumayan ya bedanya ya, satu kali. Posisi kita udah masuk di daerah Jatilawang, Banyumas ini teman-teman. Jam 11.57. Tadi kita berangkat jam 6 ya. Jadi kurang lebih 6 jam perjalanan nyampe sini. Itu udah plus tidur-tidur sama makan tadi ya. Wih, mantap. Ada Harley itu. Wah, satu aja biasanya ngegrup. Oh, lagi sendiri ya. Solo touring juga sama kayak kita nih. Oh, ini kita ternyata udah masuk di daerah Wangon ya teman-teman. Jam 12.06. Kita ambil kanan ini yang mengarah ke Tegal rupanya kayaknya. Oke, benar. Ini jalurnya. Takutnya udah kasihkan jalan ya. Tahu-tahu udah jauh, mau putar balik udah repot. Nah, mending kita liatin dulu sekalian. Kadang-kadang suka kayak gitu sih teman-teman. Kita asik jalan ya, ternyata mapnya itu dia tuh suka ubah ininya sendiri tanpa kita pencet gitu ya. Dicari mana yang terdekat gitu. Tahu-taunya dibawa masuk-masuk kemana atau agak muter. Jadi kita sambil jalan juga harus ngeliatin nih teman-teman, antara map sama yang langsung di lapangan. Kalau dia suruh kita belok ke yang lebih kecil-kecil ya jangan kita ikutin aja yang jalan gede-gede gitu. Soalnya map ini memang dia punya algoritmanya kan, kita agak susah menebak ya, makanya orang sering kali nyasar. Udah ikut map tapi nyasar. Disasarin sama Google Map. Ini di sebelah kanan kita nih kayaknya pabrik semen ya. Dia punya railing-railing ini nih kayak mirip yang di Sukabumi teman-teman. Kalau kita melintas ke arah Bayah itu kan ada semen merah putih ya kalau nggak salah. Banyak tuh railing gitu-gitu tuh, kayak apa namanya, yang buat bawa material-material mentahnya itu kan, batu sama tanah-tanah itu buat diproduksi. Semen apa ya teman-teman? Daerah Wangon tadi, ini arah ke Aji Barang ya. Update dulu teman-teman untuk perjalanan kita sampai hari ini udah masuk ke hari ke-6 ya. Sejak kita berangkat dari Jakarta. Kita berangkat hari Minggu, hari ini hari Jumat teman-teman. Dan selama perjalanan Ultop sama sekali tidak ada keluhan teman-teman. Gak ada komplainan juga. So far so good untuk performa Ultop, baik di Pantura, terus ke gunung-gunung, di Bromo ya. Wah, pokoknya gak ada kendala lah ya. Semoga bisa tetap seperti ini sampai nanti kita di rumah ya. Nah, nanti sampai di rumah baru kita pijat-pijat gede lagi nih. Ganti-ganti oli ya kan, baru servis lagi. Untuk Ultop seperti itu teman-teman. Dan untuk saya sendiri, ini yang agak kurang mantapnya di saya, malah nggak kenapa-napa sebenarnya, cuman di perut nggak nyaman. Ini sampai sekarang juga masih kurang nyaman sih ini. Nggak tahu kenapa. Biasa lah ya, namanya badan manusia, ada aja gitu. Mungkin agak kurang fit atau butuh istirahat aja sih kayaknya. Butuh istirahat. Baiknya sih kita lebih banyak istirahat dah hari ini. Ya, kita kiri Tegal, Jakarta. Let's go. Buset, ini mobil gede banget anunya, barang. Ini kayaknya jalan lingkar luar nih. Sebelah kiri ada terminal Aji Barang teman-teman. Terminal seperti biasa kalau di daerah gabung sama pertokoan ya. Atau juga sama pasar, ruko-ruko gitu biasanya. Ayah. Kenapa sih? Tabrakan. Waduh. Ngeri. Wow. Kayaknya tabrakannya tadi masuk ke dalam situ ya. Apa? Kayaknya kalau sampai jatuh ke bawah situ mungkin agak kenceng kali ya. Oke lah, kita pelan-pelan aja. Jangan terlalu diforsir untuk hari ini, apalagi jarak kita jauh.
Baiknya sih istirahat aja. Wih, sumber alam lagi. Ko Anthony. Wis, dia punya apa namanya? Garasi sama resto ya. Kayaknya buat istirahat makan di situ, servis makan di Aji Barang ini. Oke, kita lanjut jalan lagi teman-teman. Tadi saya beri kecil aja ya, sebelum nanti kita nyampe di pinpoint kita untuk break besar. Nah, ada sedikit perubahan teman-teman. Tadinya kita mau langsung lanjut Jakarta, tapi kayaknya untuk kondisi tidak memungkinkan. Ini perut saya nggak enak banget ya. Jadinya ngaruh ke badan gitu. Kayak sebenarnya sih mules sih enggak ya, cuman kayak kurang nyaman gitu lah. Jadinya di badan semua jadi ikut nggak enak. Kita ridingnya juga sedikit agak terganggu, tapi masih bisa ini ya. Makanya sedikit perubahan rencana. Tadinya kita mau langsung Jakarta. Nah ini saya tembak kita nginep untuk malam ini. Sekali lagi nginep lagi biar di jalan tuh aman dan nyaman ya. Yang paling penting harus aman dulu ya, biar jangan terlalu diforsir. Nah ini posisi kita udah masuk di Pasar Wage Bumi Ayu ya. Ini di pertigaan Pasar Wage tadi. Sebelah kiri Wiramode. Ini daerah keramaian Bumi Ayu nih teman-teman. Jam 1.24, setengah 2 siang. Lagi-lagi ada, oh saya kiranya toko emas ya. Soalnya lambangnya kayak lambang mahkota kan, biasa lambang emas. Ah ini emas nih. Tuh. Pasti ada bro kalau di pasar-pasar gini. Ya kan? Berdekatan sama Pegadaian biasanya. Tapi kayaknya Pegadaian belum kelihatan sih. Mungkin agak jauh kayaknya ya. Ini area pasar-pasar, kalau orang-orang Bumi Ayu pada datang belanjanya ke sini nih. Rame bro. Nah ini dia Pasar Bumi Ayu di depan nih. Nah tadi Pasar Wage, ini Pasar Bumi Ayu. Unit Bumi Ayu Kota. Oke. Ada Besia sama Berry tadi. Lagi-lagi toko emas bro di mana-mana. Wah udah nyampe sini aja, nggak berasa ya, udah di terowongan ini. Ini bentar lagi kita udah mau dekat-dekat ke Songgom ini, dan mau keluar ke Pantura. Wih ini memang panasnya bro siang ini, lebih panas dibandingkan kemarin ya teman-teman. Apa mungkin karena kita udah ke Pantura kali? Coba kita cek. Wih 34, tadi sempat terpanas di 36. Sebelah kiri kita ini ada gunung teman-teman. Kemungkinan Gunung Ciremai ya, gunung tertinggi di Jawa Barat. Dari sini kan udah kelihatan nih. Barusan ada kereta melintas teman-teman di depan itu, KA Manahan ya. Manahan mungkin dari Solo menuju ke Jakarta. Saya nggak tahu kelasnya apa teman-teman, apa campur ya. Soalnya kan ada kereta juga yang satu rangkaian itu dia bawa 2 kelas, ada bawa kelas ekonomi juga, ada bawa eksekutif juga, sama mungkin sekalian bawa yang luxury juga ya. Jadi semua kelas dibawa dalam satu rangkaian, tapi biasanya sih ekonomi sama eksekutif aja. Nah tapi speednya kayaknya dia nggak terlalu kencang ya, beda soalnya. Kalau yang kencang tuh lebih balap lagi, kayak Argo tuh kan, Argo Bromo, terus Argo Dwi Pangga. Itu kencang-kencang, itu 120. Barusan lewat dari rumah makan Panorama di Perupuk teman-teman. Ada rumah makan tempat istirahatnya Sinar Jaya ya. Jadi kalau Sinar Jaya kita naik dari Jakarta atau Bekasi ke Purwokerto, nah nanti lewatnya di sini nih. Di Perupuk ini nanti keluar masuk servis makan di situ. Tapi kalau di Purwokerto dia nggak ada servis makan sih teman-teman. Jadi berhenti ke toilet aja. Nah untuk makannya bayar sendiri gitu. Saya pernah berhenti sekali di situ teman-teman, waktu naik bis Sinar Jaya ke Purwokerto turun, dan waktu itu saya lanjut ke Meranjen, waktu itu naik Mulyo gitu. Oke, kita udah masuk di saluran irigasi ini teman-teman. Ini tandanya kita udah mendekat atau masuk di daerah Songgom, Kabupaten Brebes atau Tegal ya. Nah kurang lebih antara dua itu ya teman-teman. Atau kalau nggak Brebes ya Tegal.
Nah, kita tinggal ikutin ini aja terus sampai nanti keluar di jalur Pantura. Buset, ngeri. Gitulah teman-teman, kalau kita melintas di selain di Pantura ya pasti buka-buka jalur kayak gitu tuh, kayak jalur selatan juga, karena kan nggak ada pembatas jalan tuh. Jadi harap berhati-hati ya buat teman-teman yang mau touring, baiknya kecepatannya dijaga, jangan terlalu kencang juga. Kayak tadi kita kan baru lihat ada yang crash juga tuh, aduh, ngebayanginnya juga ngeri juga. Mana kita perjalanan masih jauh kan, jadi ya udah jangan diforsir, mending kita pakai buat istirahat aja nanti malam ya. Pakai tidur aja, besok subuh-subuh baru kita jalan lagi gitu. Saya mending jalan subuh sih teman-teman daripada jalan malam. Dari exit tol Pejagan teman-teman, ini kita akhirnya kembali lagi ke jalur Pantura. Nah, kalau udah nyampe sini nih kita bisa gaspol cepet nih. Ngomong-ngomong teman-teman, ini posisi kita belum makan, entah mengapa ya jadi kayak nggak terlalu nafsu makan loh. Waduh, ini biasanya padahal jam segini nih makan udah 2 kali. Ini makan baru 1 kali. Sebenarnya sih udah 2 kali ya. Cuma kan yang pertama tuh hitungannya belum makan lah ya. Pertama saya cuma makan kayak pop mie gitu aja. Habis itu kedua baru makan nasi sama ayam. Yang pertama tuh cuman ganjel lah ya, belum makan. Jadi baru 1 kali makan nih. Sini kita makan dulu deh di Cirebon. Habis makan baru kita lanjut menuju ke penginapan di Indramayu. Nah, nanti di Indramayu malamnya baru kita cari makan lagi ya di sana. Untuk touring kita kali ini teman-teman sambil mengarah pulang, ini yang touring bareng sama kita nggak kelihatan ya. Tadi ada satu, saya lihat naik Supra, dia ikat tas juga sama kayak kita gini dan bawa apa bunga Edelweiss. Nampaknya sih itu kayaknya dari Bromo juga sih. Platnya BE, jadi mungkin ini sambil mengarah ke Jakarta dan langsung lanjutin ke arah Merak pulang ke Lampung ya. Kalau memang domisilinya Lampung, mana tahu kan, walaupun platnya BE udah domisili Jakarta atau mungkin domisili di Cirebon. Lumayan mentereng juga, tapi nggak terlalu panas sih untuk hari ini, lumayan lah. Nih bisa dilihat kan teman-teman, 33 sore ini. Tadi sempat terpanas 37. Itu kayaknya yang pas di mana ya? Bentar. Di kayaknya Aji-Aji Barang situ ya. Maju-maju dikit. Di daerah situ memang pas lagi panas-panasnya tuh. Tapi sampai sini udah lumayan adem sih. Memang silau tapi nggak sepanas yang tadi. 33 nih. Gimana ya Empal Gentong? Biasanya deket-deket sini nih di deretan ruko-ruko banyak ini. Ah, ini kan kita biasain ini Jackie Chan. Ah, ini dia nih. Empal. Let's go. Oke, kita makan. Langsung aja nih, Mbak. Boleh. Empal gentong 1. Ya. Nasi, itu namanya nasi belum? Belum sama nasi. Nasi deh. Sate Sama. sekalian? Enggak, empal gentong aja. Enggak, apa aja. Iya. Minumnya. Minumnya teh hangat tawar. Ada tambahan lagi nggak? Itu dulu deh, Mbak. Ya. Kasih. Oke, Bro, kita habis pesen di sini, makanannya datang fresh banget ya. Ini empal gentongnya, nasi sama teh hangat tawar. Empal gentongnya paling favorit saya di sini karena dagingnya banyak banget. Cocok. Makan. Selamat makan teman-teman semua. Guys, nasi nih sama kuah panas, mantap bro. Ini kalau ada kecut-kecut enak kali ya. Habis makan teman-teman, totalan tadi di Empal Gentong Haji Aput saya empal gentong 1, itu harganya belum termasuk nasi ya teman-teman. Jadi nasi pesan lagi sendiri 1, terus minumnya teh hangat tawar. Totalan tadi
38 berapa nih? Nah, ini kebalik. Ntar. Nah, totalan 38.500. Oh, soalnya ada apa? Pajak lagi restoran 10%. Tadi lumayan berhenti apa? Kita break di situ sekitar mungkin setengah jaman lebih kali ya. Nyantai dulu baru kita lanjut menuju ke pinpoint kita buat nginep malam ini di Indramayu. Untuk penginapan teman-teman saya udah pesan tadi pas berhenti di Indomaret. Pas lihat-lihat, aduh ini kayaknya kalau lanjut sebenarnya bisa sih teman-teman, cuman begitu nyampe di Jakarta pasti langsung ngedrop karena terlalu maksa ya kan. Jadi saya ambil keputusan untuk kita break lagi aja dulu untuk hari ini, karena biar bagaimanapun pulang ke rumah dengan aman dan selamat, tidak kekurangan suatu apapun, itu yang paling penting ya, daripada kita ngejar mau cepat malah berbahaya gitu. Jadi kita punya manajemen riding, manajemen istirahat, nginepnya itu harus apa? Kita perhatiin betul ya, jangan sampai karena pengen cepat ya kan. Tuh bisa teman-teman lihat, Jakarta masih 200 kilo lagi kalau kita jalan sekarang 224 kilo, anggap 230 ya. Kalau kecepatan saya sih rata-rata di 1 kilo sekitar 30 sampai 40. 1 jam itu rata-rata di sekitar 30 sampai 40 kilo ya. Kalau cepat mungkin bisa 40, kalau lambat-lambat santai bisa 25 30 gitu. Jadi kalau masih 200 kilo lagi berarti ya mungkin kalau sedang ya mungkin masih 6-7 jam lagi. Bisa nyampe jam belum istirahat kan bisa 8-9 jam lagi. Jadi sudahlah, mending break aja. Besok kita berangkat agak pagian. Selamat pagi teman-teman semua. Sekarang ini jam 8.23. Ini posisi kita masih di kota Indramayu. Tepatnya saya nginap di Denisa Homestay, Jalan Kopral Dali ya. Ini posisinya kalau teman-teman yang domisili Indramayu atau asli dari Indramayu tahu ya, ini dekat sekali sama alun-alun kota Indramayu. Dan pagi ini kita udah istirahat, badan udah segar lagi, siap untuk melanjutkan perjalanan. Tapi sebelum itu saya mau ajak teman-teman semua kita room tour dulu tempat penginapan kita semalam. Kita mulai dari area tidur dulu teman-teman. Jadi di penginapan Denisa Homestay ini saya pesen kamar untuk single ya, untuk satu orang aja. Kasurnya 100 x 200, kemudian ada bantal, ada bed cover juga. Di depan kasur ada TV dan set-top box-nya. Kemudian di samping kasur sini ada meja kecil ya, udah komplit sama teko buat air minum, jadi kita bisa ambil air di depan. Kemudian ini ada snack juga, kita dikasih snack ya, luar biasa sekali. Ada kacang sama apa Gorio ini ya. Terus ada tisu, ini ada remote AC, dan oh ini punya saya nih, Manset nih. Jangan sampai lupa. Nah, ini ada tisu, kemudian kita juga dikasih amenities ya. Dari meja kecil di sini ada gantungan baju teman-teman. Ini kita dikasih handuk ya. Kemudian di sini ada colokan juga. Ini tempat remote AC. Nah, di sini. Kemudian di sini pintu keluarnya. Di sini ada cermin juga teman-teman, lumayan besar untuk cerminnya. Kemudian kita masuk ke sini. Di sini ada kamar mandinya. Belum dilengkapi sama hot shower tapi udah mantap sekali ya. Untuk kebersihannya detail sekali untuk Denisa Homestay ini. Dan di sini ada lemari juga ya. Di penginapan Denisa Homestay ini teman-teman pesan kamar yang single bedroom ya, itu dapat di harga 150.000 per malam. Pesannya saya langsung WA ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa buka Google Maps ya, nanti lihat di situ ada nomor teleponnya, bisa langsung hubungi, atau nanti saya cantumin juga di sini untuk nomor telepon Denisa Homestay ya. Oke, seperti itu kurang lebih untuk room tour kita kali ini teman-teman. Kita siap-siap, langsung kita jalan. Oke, dari Cirebon teman-teman, dari Indramayu. Nah, ini kita udah masuk lagi ke jalur Pantura teman-teman. Jadi cepat aja, kurang lebih sekitar 20 menitan ya, 20 menit sampai setengah jam, nggak nyampe 15-20 menit lah. Kita udah kembali lagi ke jalur Pantura nih. Jadi dari Simpang Loh Bener tadi teman-teman, kalau dari Jakarta langsung masuk kiri, 20 menit kemudian nyampe deh di pusat kota Indramayu. Dari titik kita sekarang ini ke Jakarta 205 kilo lagi ya. Oh, kurang lebih 5 jam. Wah, ini sebelah kanan ada truk angkutan lagi stop banyak ini. Ada kayaknya mau pemeriksaan apa jembatan timbang kayaknya ya. Tadi ada petugas soalnya. Jadi pada berhenti semua ini. Nah, tapi ada juga yang
tetap lewat kok. Untuk BBM kita kondisi sekarang full tank ya teman-teman. Semalam saya keluar lagi sebentar, habis makan, kayaknya wah ini BBM mending kita isi dulu ya. Isi dulu biar besok hari ini maksudnya jalan nggak usah buka-buka jok lagi kan, kalau nggak repot di tengah jalan. Jadi saya isi dulu penuhin. Tadi semalam itu isi mungkin kayaknya 30 apa 35 ya, segitulah teman-teman. Ini satu full tank ini bisa langsung sampai Jakarta nih ya. Jadi nggak berhenti lagi kita. Jadi totalan sejak berangkat dari Jakarta sampai balik lagi Jakarta itu sekitar kemarin kan 270-an ribu ya terakhir. Nah jadi kurang lebih sekitar 300 ribu lah, 300 ribu lebih sedikit. Isinya campur ya teman-teman, ada yang isi Pertamax. Semalam saya isinya Pertalite pas lagi nggak ngantri, 30 ribu 3 liter lah ya. Ini totalan itu 300 ribu, isinya campur, ada Pertalite, ada Pertamax gitu. Kalau Pertalite semua ya mungkin sekitar 200 ribu kali ya, 200 ribu lebih sedikit. Tapi kalau sama Pertamax ya 300 ribu. Kalau Pertamax semua ya mungkin lebih mahal lagi, 300, mungkin 3,5 apa 400 kali ya kalau isi Pertamax semua. Tapi itu untuk si Ultop ini ya teman-teman, tentunya jangan dijadikan patokan karena setiap motor kan beda-beda ya kan. Barangkali teman-teman punya motor mungkin cc-nya lebih besar ya, pasti konsumsi BBM-nya lebih banyak. Pantasan ya, dari tadi saya rasa kok hari ini nggak terlalu panas gitu. Padahal keluar dari Indramayu tadi langitnya biru ya, mentereng bro. Sampai sini ternyata udah mendung. Ini mudah-mudahan nggak hujan nih. Kalau hujan sih agak repot ini. Ini kita udah masuk di daerah Ciasem, Subang ya. Dari sini 136 kilo lagi. Cepet nih bener hari ini. Udah cuaca bagus, nggak terlalu panas ya kan. Jalanan juga lumayan sepi, jadi benar-benar bisa kenceng banget ini. Dari tadi juga saya rata di 80-90 jarang banget, biasanya 70-80 aja. Kali ini nambah dikit ya, nambah dikit aja tuh ngaruhnya udah banyak sekali sih ke range kita, jarak tempuh yang bisa kita cover dalam waktu yang sama tuh lebih banyak. Mumpung lagi sepi ya kan. Yang agak rame nih arah berangkat nih tuh, terus sebelah kanan truk-truk pada mampir lagi nih. Tadi padahal niat kita mau berhenti dulu ya, asik jalan ini udah masuk di lingkar luar Karawang nih. Lumayan cepet juga, udah kita jalan dulu aja deh. Nanti sih di depan lihat tempat yang asik ya, pas ketemu baru kita stop ya. Water break sementara masih aman sih. Kita riding 8:30, ini udah jam 11, udah 2 jam setengah ya, dan kita cover tuh udah sekitar 120-130 kilo ya. Ini tinggal 90 kilo lagi masuk Jakarta ya, sampai di rumah. Lancar jaya bro pagi ini di Pantura, luar biasa. Jarang-jarang dapat lancar begitu. Biasanya sih ya selalu ada rame gitu ya, atau mungkin biasanya pas kita berangkat kan lebih pelan gitu, jadi nggak secepat pas pulang kan karena udah kangen juga. Langsung kita gaspol aja biar cepet nyampe. Sekarang ini jam 12.33 teman-teman. Posisi ini kita udah masuk di Bekasi Timur ya. Sebelah kiri ada Transmart, dan untuk stasiun Bekasinya ada di sebelah kanan ini ya teman-teman. Stasiun Bekasi Timur. Ini kita mana nih? Diminta ambil kanan. Nah, kita lurus aja dah. Kayak repot banget kayaknya ke kanan. Wih, ini bis NPM nih. Plat BA dari Padang. Oke. Kita ikut kanan juga deh. Buset, macetnya. Bener. Masuk terminal kita. Pengen lurus malah jadi kesini. Gak gerak soalnya. Ini bis-bis Prima Jasa bro. Tasik ya kan, Bekasi, Garut, Prima Jasa penuh di terminal Bekasi nih. Depan kita ambil kiri. Ada pembangunan lagi nih. Kayaknya di mana-mana lagi banyak pembangunan jalan ya.
Nah, dari sini teman-teman kita menuju Jakarta tuh pokoknya jalannya tuh ke kiri, nanti ke kanan lagi ke kiri. Tapi kalau dari arah Jakarta ke Bekasi mas langsung ya, set rata aja. Makanya itu juga kadang-kadang kayak kenapa kiri kanan ya, padahal depan ini ada jalan nih. Mungkin putus kali ya sebelah sana ya, nggak nyambung. Nah, ini kita kanan lagi, nanti depan kiri lagi, ya kan? Pokoknya sampai masuk Cawang di Jakarta Timur. Oke, ini apa udah masuk Jakarta atau belum nih? Kayaknya sih masih Bekasi ya, belum Jakarta ini. Oke, nanti kita lanjut pas udah masuk Jakarta aja. Akhirnya teman-teman kita touchdown juga di Jakarta. Posisi ini kita masuk di daerah Cawang. Sekarang ini jam 1.12. Seperti inilah teman-teman. Kalau masuk Jakarta jam hari kerja, tapi enggak sih, hari ini hari Sabtu. Kalau siang mah macet-macet aja ya, orang mungkin lagi pada jalan-jalan kali. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia menemani sejak kita berangkat dari Jakarta, dan boleh kembali lagi ke Jakarta dengan selamat dan tidak kekurangan suatu apapun. Kita explore dari Jakarta, kemudian ke Tegal, Solo, kemudian Surabaya, ke Bromo, ke Malang, ke Jogja, ke Indramayu juga ya, dan boleh kembali lagi ke Jakarta. Sekali lagi terima kasih teman-teman, buat teman-teman semua, pastinya untuk perjalanan akhir dari perjalanan ini ya, merupakan awal yang baru untuk perjalanan berikutnya. Pastikan teman-teman subscribe dan nyalain tombol loncengnya, nanti akan ada notifikasi pas video baru muncul. Sampai ketemu di petualangan berikutnya. Bye bye teman-teman semua. Ini saya tinggal lurus dan langsung menuju ke rumah.